ini Kang Bani tuh nggak bawa apa-apa, hanya bawa tuh yang ada di tubuhnya aja gitu. Jadi kita berhenti, itu angin nggak ada, hujan nggak ada. Kita berangkat, hujan lagi. Kang Bani nyelonong duluan, ya otomatis kita kejar gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dels. Kali ini seperti janji kemarin, video kemarin ya, gua mau ceritain tentang pendakian nih. Tapi sebelum itu, makasih banget ya yang buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah nge-like gitu. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah subscribe-nya gitu. Jadi teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang gitu. Komen sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang udah subscribe dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang cukup gitu. Kali ini gue mau bawain pendakian horor nih gitu. Kisah ini dibagikan sama Kang Ugi. Namanya Kang Ugi yang ngirim cerita ini, temen gue juga sih sebenarnya gitu. Di Gunung Pepandayan. Oke, ntar dulu. Jadi Gunung Pepandayan itu pasti teman-teman udah pada tahu ya. Gunung Pepandayan itu berada di Kabupaten Garut ya, dengan ketinggian 2.665 mdpl. Buat apa ya, kalau buat pendaki-pendaki pemula ya, ini kayaknya cocok nih buat teman-teman buat ngedaki di Pepandayan gitu. Cukup keren gitu sebenarnya nih gunung tersebut gitu, karena kan baru kemarin tuh ya, bukan baru kemarin sih, terakhir meletus itu kan di 2002 ya. Jadi menarik juga gitu kan, jadi banyak kawah-kawah gitu kan di Pepandayan itu. Oke, kali ini gue mau bawain kisahnya Kang Ugi ini mendaki ke Gunung Pepandayan. Jadi Kang Ugi ini tuh profesinya dia sebenarnya musisi dia gitu. Ceritanya tuh dia musisi gitu. Di sini tuh ada Kang Ugi, ada Kang Tri. Gue sebutin nih nama-namanya ini pendaki ini nih: Kang Ugi, Kang Tri, Kang Cece. Ini satu orang nih yang ikut. Sebenarnya yang satu ini nih yang bikin apa yang ngeselin, terus apa ya, ngeselin, nyenengin, terus bikin hoki sebenarnya nih. Namanya Kang Beni gitu. Ini Kang Beni ini orangnya rock and roll gitu. Jadi gue sebutin nih tokoh utamanya sebenarnya Kang Beni gitu. Ini Kang Beni ini kita panggil Kang Bani sih sebenarnya. Dia lebih ke orang Sunda, cuman suka kalau misalkan dia sih kalau kenalan namanya Beni gitu biar keren gitu kan. Namanya sih Kang Bani gitu. Nah, Kang Bani ini orangnya unik teman-teman. Dia orangnya gondrong. Dia jago gitar gitu, jago. Jadi dia di keempat ini tuh dia sebenarnya sebagai kru gitu. Gitaris juga gitu. Sosoknya rambutnya gondrong. Nah, yang bikin unik tuh dia sering pakai kacamata hitam di kepalanya gitu. Itu nggak lepas gitu, nggak pernah lepas sama sekali. Dan nih mohon maaf nih satu lagi, dia nggak pernah lepas yang namanya botol minuman gitu di saku celananya saat itu ya. Dan kejadian ini di tahun 2001 pas naik Pepandayan itu. Di akhir tahun ya, 2001 ke 2002. Jadi dia si keempatnya itu planning mendaki itu sebenarnya Kang Ugi yang punya planning itu untuk ke Pepandayan ini gitu kan. Karena dia kan di profesi dia kan musisi gitu kan, terus dia di bawah naungan sebuah label gitu kan.
saat itu emang grup bandnya katanya sih lagi agak-agak mau bubar gitu. Nah, gimana caranya untuk bertahan saat itu? Ya akhirnya dengan segala upayanya nggak bisa sama sekali gitu. Kemudian si Kang ini mutusin untuk nge-refreshin otak gitu, pikiran segala macam, ngajakin nih temen-temennya nih. Ini Kang Spin itu gitarisnya, Kang Cece itu drummernya, kalau Kang Benny ini kru gitu. Kalau Kang gitu ya bisa dibilang sih dia yang menjadi penanggung jawab untuk semua materi lagu untuk diterbitkan saat itu gitu. Pencipta lagunya lah yang bisa dibilang gitu. Ya akhirnya si Kang Ugi ini punya planning ke teman-temannya, gimana kalau misalkan kita naik gunung, kita refreshing di sana. Yang bikin antusias itu sebenarnya Kang Bani gitu. Oke, gue setuju gini gitu kan. Pokoknya gue pengen gitu naik gunung segala macam. Karena kan kita pemula saat itu kan, 2001 itu kita pemula gitu. Seneng-seneng lah, kita pengen seneng-seneng gitu di atas gunung gitu kan. Ya udahlah. Jadi saat itu diputuskan lah naik tuh di tanggal 30 gitu, 30 Desember. Jadi pas mau banget ke tahun baru gitu saat itu. Mereka berempat tuh berencana tuh emang mendaki sebenarnya mau ke Cikuray gitu. Cuman katanya untuk pemula sih jangan, Pepandayan gitu menurut storynya. Karena kan Kang Ugi punya temen juga sih sebenarnya di Garut itu, namanya Kang Ari gitu. Akhirnya Kang Ugi ini nelpon Kang Ari gitu, bisa nggak kita minta bantuan untuk dikasih jalur lah gitu, lewat mana gitu. Ya udah nggak usah simaksi gitu, kita lewat belakang aja gitu loh. Gua tahu kok jalurnya, kata Kang Ari gitu. Ya udahlah, diputuskan lah mendaki itu di tanggal 30 itu gitu. Cuman kalau ini yang keempat ini berangkat dari Bogor ya. Ini orang-orang Bogor sebenarnya, orang Bogor ini dari Bogor ini dari tanggal 29 Desember gitu kan. Berangkatlah mereka 2 motor gitu kan, berdua gitu. Pakai motor. Nah, di-prepare lah nih semua nih. Cuman kan saat itu kan nggak kayak pendaki sekarang ya. Jadi kalau pendaki dulu tuh ala kadarnya gitu teman-teman. Cuman bawa apa sih, logistik tuh Indomie 10 biji, beras tuh kalau nggak salah 3-5 liter katanya gitu. Sisanya apa ya, nesting aja nggak ada waktu itu, saat itu katanya kan cuma bawa panci gitu. Nah, kebenaran nih Kang Bani nih gitu. Jadi dia katanya sih, nanti di ending cerita gue ceritain ini masalah panci gitu kan. Ini panci ini dia nyolong dari emaknya gitu, bukan nyolong sih, tapi dia ngambil dari rumahnya, terus sampai dicariin gitu si Bani ini kan, katanya bawa panci emaknya gitu, dibawa-bawa ke gunung gitu kan. Lucu banget nih kalau misalkan ya baca cerita ini, lucu gitu cerita ini nih gitu. Oke. Berangkatlah mereka nih dari tanggal 29 tuh dari Bogor gitu kan. Jadi seakan-akan nggak diizinin, mungkin emang kita nggak izin sama sekali sama siapapun. Yang jelas pasti yang jelas berangkat aja, pokoknya gue pengen refreshing gitu kan ke atas gunung. Oke, berangkatlah mereka dari Bogor tuh di-preparein semuanya. Sebenarnya itu di-prepare gitu kan. Ini Kang Bani tuh nggak bawa apa-apa, hanya bawa tuh yang ada di tubuhnya aja gitu. Yang dia bawa tuh yang pasti itu nih mohon maaf nih buat temen-temen nih, jangan dicontoh ya nih, Kang Bani ini jangan dicontoh gitu sebenarnya. Kang Bani itu bawa tas carrier, dia cuman apa ya, di tasnya tuh bawa minuman, full minuman dia, bawa minuman gitu. Ini lucu banget nih, jangan dicontoh ya teman-teman ya, bawa minuman dia. Jadi anak-anak tahu gitu si Benny pasti bawa minuman nih, tapi nggak sebanyak saat itu katanya. Itu satu carrier tuh penuh dengan minuman gitu. Itu bagi dia tuh cukup untuk logistik gitu kan. Dia nggak perlu makan, dia nggak perlu apa, karena kan planningnya tektok gitu kan, tanggal 30 naik, terus tanggal 1-nya kita di atas gunung, ya paginya turun gitu kan. Planningnya sih gitu, kayak tektok gitu kan. Berangkatlah mereka lah, singkat cerita mereka berangkat, nyampe sana ketemu tuh sama temennya Kang Ugi ini. Jadi di Garut tuh ada temennya Kang Ugi namanya Kang Ari gitu, di sana ngobrol. Jadi keempat orang ini tuh ketemu Kang Ari tuh nyampe Garut tuh sore ya, habis asar ketemu, kita nongkrong di rumahnya dan diputuskanlah saat itu mendaki habis sholat maghrib gitu. Jadi kita berangkat malam gitu.
karena kan kita nggak, saat itu kan nggak ada simaksi gitu kan, nggak pakai apa register ya, kalau bahasa sekarang sih simaksi kalau nggak pendaftaran lah gitu, jadi kita lewat langsung belakang aja gitu kan. Biasa lah di rumah Kang Ari itu kan biasa ngobrol itu kan, makan dulu di rumah Kang Ari gitu kan. Beres sholat maghrib diputuskan lah berangkat tuh jam 6:30 lah, habis maghrib gitu berangkat lah mereka. Normal aja sebenarnya gitu kan. Berangkat mereka, nyampe pos 1 dia istirahat dulu gitu. Biasalah, ini asal muasal tuh sebenarnya Kang Bani ini orang ngeselin nih, tapi ngangenin gitu. Setiap langkah 10 langkah tuh dia pasti berhenti gitu. Oke, gue sebutin dulu ya, posisinya gitu. Kang Ari tuh di depan, yang kedua tuh Kang Cece, yang ketiga Kang Tri, yang keempat Kang Ugi, ini yang kelima tuh si Kang Bani nih. Ini Kang Bani itu jadi sweeper lah gitu. Jadi kan berlima nih gitu. Menurut Kang Bani tuh kita tuh katanya berenam gitu. Jadi nanti gue cerita ini. Jadi di pos 1 itu jadi sebelum pos 1 itu kita kan masuk pintu rimba, kata Kang Bani si carrier itu katanya berat gitu. Beda sama pas lagi dibawa gitu. Pas lagi dibawa itu katanya sih beratnya gimana sih? Ya kita anggap misalkan di dalam tas itu kan jadi minumannya minimal yang botolnya segini gitu teman-teman. Ya mungkin ada 10 botol gitu di tasnya gitu. Kata Kang Bani, di belakang Kang Bani itu ada temennya Kang Ari katanya di belakang gitu. Nah, saat pas 10 langkah kenapa berhenti, katanya keberatan. Nah, ini temennya Kang Ari itu yang di belakang katanya, gue berhenti. Di belakang tuh katanya, kenapa Kang? Katanya gitu, kata yang di belakang tuh. Nggak tahu, gue berat banget, ya udah dah, sini dah, gue yang bawain katanya gitu. Kata yang di belakang gitu. Dikasih nih sama si Kang Bani tuh. Jadi Kang Bani juga di depan tuh kayak bawa kayak semacam kayak daypack gitu depannya. Itu biasalah rokok, dan dia nggak pernah lepas dari yang namanya ngerokok. Walaupun dia lagi jalan, dan emang fisiknya gue akuin Kang Bani fisiknya gila, keren, kuat banget tuh. Biar kata ngerokoknya kuat, fisiknya pun kuat. Dikasihin katanya si carrier tuh ke belakang tuh minuman itu. Jadi pas pintu rimba tuh si orang yang di belakang tuh nawarin, ya udah biarin dah, saya Kang yang bawain gitu kan. Dikasihin lah si carrier ke belakang tuh Kang Bani. Udah tuh kita jalan nyampe pos 1, biasa aja sih nyampe pos 1. Jadi setiap berhenti tuh Kang Bani minum gitu kan, ngerokok. Satu lagi teman-teman, itu Kang Bani nggak pernah yang namanya ngelepasin headset dia gitu ke musik gitu. Jadi dia sembari jalan sembari dengerin musik gitu kan. Sembari jalan gitu. Pas pertengahan mau ke pos 2, Kang Bani di depan Kang Bani itu Kang Ugi kan. Dia nepok ke Kang Ugi, Kang, itu cewek ngapain dia pakai ayun-ayunan ya, kayak begitu. Itu kalau nggak salah jam 9 ya, jam 9-an tuh jam 1, karena kan mereka jalan tuh nyantai, emang nyantai banget gitu kan. Nanya lah si Kang Bani ke Kang Ugi, Kang, itu cewek ngapain ya malam-malam ayun-ayunan, katanya begitu. Ayun-ayunan, cewek yang mana Ban? Itu cewek ayun-ayunan katanya pakai baju merah gitu. Yang bener lu Ban, mana itu katanya. Lu gila lu katanya, lu halu gini, lu mabok kali katanya gitu. Ya udahlah, udah Ban, tarik si Bani udah nggak bener, tarik. Dia dengerin musik lagi sambil jalan gitu kan. Nah, nepak lagi nih ke Kang, itu ngapain orangnya di atas di atas pohon katanya sih lagi megang akar kayak tarjan-tarjanan gitu. Itu apaan ya? Oh, itu lutung katanya gitu. Kang Wi juga emang lihat sih waktu itu, saat itu emang kan kalau Gunung Pepadaian itu kan lutung kan masih banyak, kijang masih banyak, dan terenggiling masih ada gitu kan. Pas di pos 2 kita pas berhenti, sebelum pos 2
Kang Bani nepak lagi, Kang itu ada pendaki kayaknya gitu, apa di sebelah kanan kita tuh ada pendaki, kita samperin yuk katanya. Dan kebenaran saat itu emang di tahun 2001 itu kan pendaki itu kan jarang-jarang gitu. Yuk kita samperin yuk katanya, kata Kang Bani. Kang Bani nyelonong duluan, ya otomatis kita kejar gitu. Pas udah nyampe itu benar pendaki 4 orang, mungkin 2 meter di depan kita. Ya kita apa otomatis salam ya gitu, assalamualaikum Kang gitu, yang namanya sama pendaki nggak nengok gitu. Kita samperin lagi gitu, aduh gue merinding. Itu pas Kang Bani kan yang nyamperin itu, pas Kang Bani ngeliat gitu, itu Kang Bani dilihatnya katanya emang si orang ini lagi makan gitu. Jadi 4 orang itu lagi jongkok, terus mereka tuh lagi makan gitu. Jongkok nih berdua nih, mereka lagi makan, di tengah-tengahnya tuh kayak kalau kita sih ngelihatnya ini si orang ini, pendaki ini lagi makan seekor binatang teman-teman. Dan yang kita lihat tuh si pendaki ini lagi makan kijang, bangkai kijang ya, mungkin bangkai kijang. Kalau si Bani, penglihatan si Bani itu pendaki lagi makan liwetan gitu, orang lagi makan liwet gitu, pakai ada nasi gitu kan, ada lauk pauk gitu. Kalau misalkan kita yang ngelihat sih itu sosoknya sosok pendaki teman-teman. Cuman mereka yang berempat tuh lagi makan bangkai kijang. Ditarik lah si Bani, bang, cabut bang, gue lapar tuh, kayaknya enak banget tuh katanya. Udah bang, cabut, tarik si Bani, tarik lah. Nyampe lah pos 2, nyampe ngedumel-dumel si Bani. Nah di sini kesalahan si Bani sebenarnya di pos 2 ini, kan dia ngedumel tuh, pokoknya pakai bahasa kasar lah gitu, gini, pokoknya anjir lah, gini, pokoknya bahasa kasar lah, gua nggak usah gua sebutin ya, karena kan di atas gunung ya, kalian teman-teman pendaki kan paham ya, kalau di atas gunung tuh jangan sompral atau segala macam. Di sini kesalahan si Bani ya, mungkin kalau kita pikir kan itu hanya emosi seseorang ya, keceplosan mungkin si Bani juga. Santai lah kita di pos 2 tuh, semuanya tuh berlima itu santai gitu. Ditanya lah, Ban sekarang kalau misalkan emang ente lapar gitu, ya udah masak deh gitu, mana carrier-nya gitu, kata yang lain gitu. Itu sama temennya Kang Ari katanya, mana ke temennya Kang Ari katanya, sini carrier gua katanya, gua pengen minum katanya gitu. Karena kan minumannya kan, jadi minuman dan logistik tuh ada di tasnya, di carriernya Kang Bani gitu. Lu Ban yang bener Ban, temen yang mana? Itu temennya Kang Ari itu yang jadi sosok penglihatan si Bani sih katanya kita berangkat tuh berenam gitu. Jadi temennya Kang Ari itu halayaknya pendaki juga sama, pakai jaket gitu. Cuman katanya sih temennya pakai semacam kayak kopiah gitu, kopiah haji gitu. Cuman di sini ada garis hitam gitu. Kan dibawain sama temennya Kang Ari katanya. Yang mana Ban gitu? Itu temennya Kang Ari yang pakai kopiah katanya. Kan dibawain sama dia, mana orangnya katanya. Lu ngaco lu Ban, gini. Diem tuh semua tuh. Kang Ari kayaknya paham gitu. Wah ini udah nggak benar gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kan mereka kan nggak makan ya. Kebenaran di daypacknya Kang Bani itu masih ada logistik gitu, kayak semacam gula merah, rokok dan cemilan-cemilan yang lain lah saat itu. Ya akhirnya mereka makan itu yang ada aja, yang ada di daypack itu. Kalau Kang Bani kan mikirnya hanya minuman gua nggak ada gitu. Ya nyampe lah pos 2. Nah di pos 2 ini udahlah biasa aja gitu, karena berpikirnya udah nggak benar gitu kan. Akhirnya mereka mutusin untuk lanjut gitu. Pas mereka mau lanjut lagi, mereka kecegat, bukan kejegat sih, tapi tiba-tiba tuh kabut turun gitu. Kabut tipis turun, semakin tebal dan tebal gitu. Dan mereka nggak mempedulikan itu. Yang penting teman-teman semua itu pengen nyampe ke pos 3 gitu kan.
terus ngecamp di sana gitu di pos 3 karena kan pengen apa ya, pengen buru-buru istirahat lah, udah kayaknya udah nggak benar gitu kan saat itu. Ya akhirnya mereka terabas tuh si kabut itu gitu. Nggak taunya mungkin cuacanya emang nggak mendukung atau gimana, tiba-tiba tuh angin gede, angin gede tuh gitu. Yang bikin aneh tuh itu kan angin kan kenceng, cuman nggak ada suaranya, nggak kedenger suara sama sekali. Jadi kayak nih ya, cuman jadi kayak daun tuh kayak kayak angin gitu, cuman nggak ada suaranya. Abis angin kenceng, hujan gede, dan itu si air hujan tuh biasa aja kena tangan tuh, nggak gimana nggak kerasa gitu. Yang bikin aneh tuh nggak ada suara sama sekali gitu, bahkan suara jangkrik pun nggak ada saat itu. Jadi hening banget, hening-heningnya. Ini nggak ada yang beres nih. Kita berhenti itu angin nggak ada, hujan nggak ada. Kita berangkat, hujan lagi, angin lagi. Wah, ini udah nggak benar nih gitu. Kalau misalkan untuk estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 itu paling lama 2 jam sampai 3 jam lah. Mereka nggak nyampe teman-teman. Nggak nyampe, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kecapean atau gimana gitu. Mereka perjalanan dari pos 2 itu kalau nggak salah jam 12 malam ya, jam 12 malam. Nyampe itu habis azan, mereka kedenger habis azan tuh mereka baru ketemu tuh. Ini yang mau ke kanan tuh yang agak mendaki gitu, terus ini yang ke kiri tuh yang agak landai cuman agak jauh gitu kan. Pas yang mau ke ke Pondok Saladah ya kalau nggak salah, pos 3 itu Pondok Saladah, itu tempat camp itu Pondok Saladah itu camp itu hampir jam 4:30 pas mau subuh banget gitu. Ya akhirnya mereka ketemu gitu kan. Akhirnya mereka nggak buka tenda, jadi si tenda itu hanya digelarin aja terus ditidurin nih gitu. Jadi nggak didirikan lah si tenda itu, cuman hanya buat matrasnya aja gitu si tenda itu. Dan mereka nggak ada yang pakai SB, mereka nggak ada yang pakai, ya udah dempet-dempetan aja, terus pakai selimut aja tuh si tenda itu. Ketemu, bangunlah mereka jam 7 sampai jam 8 pagi gitu. Mereka kebangun, ya akhirnya mereka kan nggak sarapan gitu. Cuman hanya di DIP gitu kopi sih ada gitu, cuman kan beras sama si Indomie itu ada di carry-nya Kang Bani ini gitu. Ya akhirnya mereka bangun, ya mereka cuman ngopi, terus di perjalanan tuh mereka ngemutin gula merah gitu. Oke. Terlalu gatal teman-teman. Mereka mutusin mau lanjut apa enggak gitu kan ke Tegal, ke puncak gitu kan. Mereka mutusin enggak gitu, kayaknya udah nggak benar gitu kan, perjalanan ini udah nggak benar gitu, karena kan logistik nggak ada. Terus badan mereka udah cukup capek gitu kan dengan estimasi selama itu gitu. Akhirnya mereka mutusin untuk turun jam 9 pagi. Pas turun dari Pondok Saladah, turun kan ke pos 3 dulu tuh. Pos 3 mereka ketemu 2 pendaki teman-teman. 2 pendaki dengan berpakaian pramuka. Ya mungkin bisa kita sebut aja SMP, anak SMP masih pakai baju pramuka si bocah ini. Dia buka tenda, ada tendanya gitu, kita samperin lah. Dari mana, Dek? Oh bang, saya dari SMP X katanya gitu. Oh, kalian sama siapa? Kita sama guru katanya. Berapa orang? Kita 10-an bang katanya. Oh gitu. Ini mau naik apa mau turun gitu kan, ditanya sama kita gitu si anak 2 itu. Oh kita mau naik bang katanya. Udah hati-hati ya gitu. Ya udahlah, kita turun ke pos 2. Di pos 2 ini kita ketemu lagi sama 2 pendaki itu. Loh kok ketemu lagi sama si anak ini, tapi dalam keadaan
apa ya, mukanya udah pucat gitu, mukanya udah pucat. Kita tanya diam aja, deh lagi ngapain di sini, diem aja. Udah nggak benar, kita langsung buru-buru turun, ini udah nggak benar, ya udah turun Kak. Jadi kayaknya Kang Ari udah tahu gitu, Kang Ari itu temannya Kang Ugi itu kayaknya udah tahu gitu, oh ini udah nggak benar gitu. Turun kita ke pos 1, normal aja, tapi kita ketemu lagi si 2 orang pendaki ini, cuman dalam keadaan, aduh gua kalau ngomongin ini gak enak. Dalam keadaan ini dari sini, dari baju tuh, baju udah nggak ada, celana pramukanya udah robek-robek, dan mukanya bonyok-bonyok gitu teman-teman. Loh kok 2 anak ini lagi, cuman pas kita tanya mukanya tuh kayak, aduh merinding, mukanya kayak muka kosong gitu. Akhirnya kita tanya lah, dek kok lu ada di sini lagi sih, lu kapan turunnya gitu kan, kata anak-anak itu. Diem gitu kan, ya, akhirnya Kang Ari turun gitu kan, nggak tahu diapain, dibacain sama Kang Ari, udah katanya, terus dikasih air. Dan gini loh teman-teman, saya juga kurang paham sih. Jadi seorang ini tuh katanya, ini cerita yang seudahnya ya. Jadi si 2 orang ini tuh, si 2 anak ini tuh udah hilang 2 hari teman-teman, udah hilang 2 hari. Dia dikasih minum 1 tetes aja, katanya perutnya sakit gitu. Jadi air aja masuk ke mulutnya tuh, ke perutnya itu sakit gitu. Mungkin karena 2 hari, katanya 2 hari dia nggak ketemu makan, nggak ketemu minum. Jadi sekalinya minum tuh dia sakit, ngerasa sakit, dan itu mukanya bengap-bengap. Nanti saya ceritain tuh kenapa kejadiannya gitu. Akhirnya dari pos 1 itu kita mutusin untuk membawa 2 orang ini gitu kan, karena kita kesian. Itu mukanya udah bonyok-bonyok gitu kan, 2 orang ini udah bonyok-bonyok gitu, anak kecil gitu kan, anak SMP udah bonyok-bonyok gitu. Ini kenapa ini, apa gimana gitu. Pas kita mau berangkat, pas kita mau bawa nih, si Bani nyelonong ke bawah gitu, nyelonong duluan. Emang sebelumnya kita kasih tahu Ban, lu ke bawah duluan deh gitu, kasih tahu yang di bawah deh, ini ada 2 orang anak SMP nih di atas nih gitu kan, lagi kena musibah nih gini, lu turun duluan deh gitu, kasih tahu warga, kalau enggak kasih tahu ranger dah gitu kan. Ya si Bani nyelonong ke bawah gitu kan. Ya akhirnya kita anggap kan, oh si Bani udah duluan ke bawah gitu kan. Akhirnya kita bawa nih si 4 orang ini kan, Kang Ugi, Kang Tri, Kang Cece sama Kang Asep ini turun ke bawah gitu kan, bawa 2 orang ini gitu. Turun ke bawah. Pas mau nyampe ke rumah warga. Jadi Kang Bani itu ada di rumah warga. Ada warga nih nyamperin kita, Kang, Akang nih temennya Kang yang gondrong ya katanya. Oh iya, terus gimana keadaannya si anak itu, Kang Ari nanya gitu. Si warga ini. Ya gitu, belum sadar katanya. Ya udah turun deh. Kita turun bareng-bareng gitu. Akhirnya kita turun. Pas kita ketemu si Bani, Ban, gimana Ban? Warga udah tahu semua belum gitu? Udah sih, udah gue bilangin, itu juga lagi diobatin orangnya, lagi diobatin. Kapan ngobatinnya? Itu orangnya udah di dalam katanya, di rumah warga. Jadi ternyata gitu, yang bawa 2 orang ini tuh Kang Bani teman-teman. Kang Bani yang bawa 2 orang ini, si 2 orang anak SMP, anak pramuka ini turun ke bawah tuh si Bani. Nah ini Kang Ugi, Kang Tri, Kang Cece, sama Kang Asep bawa 2 orang ini tuh siapa 2 orang ini? Jadi si 2 orang itu kan dia telanjang, si anak SMP ini dikasih ponco gede gitu kan. Ponco itu gede, dipakai 2 gitu. Pas ketemu di situ, pas ketemu si warga itu, si yang dilihat 4 orang itu, si 2 orang ini tuh jongkok gitu. Ban, lu yang bener Ban,
dua orang itu lu yang bawa. Iya, itu orangnya lagi di dalam, katanya lagi diobatin sama warga katanya gini-gini. Gua ban yang bawa nih, dua orang ini ada di gua. Lu yang bener katanya. Iya beneran gitu. Coba lu buka itu apa ponconya, dibuka. Pas dibuka sama teman-teman yang 4 ini, katanya gede bawang pisang teman-teman. Ternyata yang dibawa sama si Ban itu orang asli gitu. Itu anak muda itu gitu. Anak SMP ini yang dibawa Bani. Kalau yang dibawa sama 4 orang ini tuh gede bawang pisang gitu. Singkat cerita, dikabarin lah ke keluarga si 2 orang pemuda ini. Datanglah ke keluarganya ke lokasi gitu. Nyampe nangis-nangis gitu kan. 2 orang ini pas sadar ditanya kenapa. Katanya dia nggak ngeh katanya. Jadi dia pikir dia naik, tetap dia naik. Cuman dia ngeliat temen ini kan dia doan. Jadi dia ngeliat temennya tuh katanya sih kayak hantu teman-teman. Jadi yang ini ngeliat kesini hantu, yang ini ngeliat sini hantu. Jadi mereka tuh saling tonjok menonjok gitu teman-teman. Yang akhirnya ya gitu, apa mukanya bengap-bengap gitu. Karena apa? Dia ngeliat teman sendiri tuh udah bener kayak hantu gitu. Makanya dia tonjok gitu. Temennya pun sama gitu, ngeliat temennya tuh kayak hantu, tonjok lagi gitu. Jadi sama-sama tonjok gitu. Pas mereka kelelahan ya gitu, ketemulah sama ke-4 orang ini gitu, ke-5 orang ini, termasuk Kang Bani. Ternyata Kang Bani yang nolongnya gitu. Ini sosok Kang Bani nih yang nolong si 2 orang ini gitu. Datang keluarga si anak muda ini, akhirnya Kang Bani dikasih duit 100.000 teman-teman sama si keluarga itu. Seneng dong gitu. Oke lah, pas di situ kan kita penasaran teman-teman. Ban, sekarang gua tanya Ban, lu ngasih carrier siapa? Ke temennya Kang Ari tuh yang pakai kopiah. Di mana? Ditanya sama anak-anak. Itu pas masuk pintu rimba. Ayo kita cari lagi. Ada teman-teman. Jadi si Ban itu naro si carrier itu ada di pas pintu masuk pintu rimba. Gitu teman-teman. Itu yang bikin aneh gitu kan. Gak hilang gitu si carrier gitu. Padahal itu kan waktu itu kalau nggak salah ada 2 orang pendaki juga yang naik solo hiking gitu. Masa nggak ketemu? Atau mungkin dibiarin gitu sama si pendaki itu. Oh ini mungkin ada yang ketinggalan, kalau nggak yang naruh itu. Cuman utuh teman-teman. Itu beras ada, terus Indomie ada, dan minuman tuh masih utuh. Akhirnya mungkin kita putusin, berarti kita ke atas gunung nggak boleh bawa minuman gitu. Jadi dijegat lah sama si sosok yang satu ini yang pakai kopiah tersebut gitu. Jadi ya kita ditolongin gitu sama si sosok ini sebenarnya. Terus akhirnya kita turun saat itu ya, kita turun tahun 2001 karena kita kelaparan, karena nggak makan satu sama lain. Zaman dulu tuh masih bisa barter teman-teman. Nggak tahu sih kalau sekarang ya. Jadi seberas itu 3-5 liter itu sama Indomie yang 10 biji itu kita barter ke warung makan, dan ternyata kita diterima gitu. Jadi kita 5 orang tuh bisa makan gitu. Kita bisa makan karena barter beras dan barter Indomie gitu. Ya kita bisa makan gitu, satu piring 5 orang gitu. Saat itu bisa barter gitu. Ya karena kan itu utuh gitu, cuman minuman aja gitu. Ya akhirnya kita minum semua gitu kan, minum gitu. Tapi minum di bawah ya, nggak di atas gunung gitu, di bawah, di luar gitu kan. Udah di jauh di perkampungan warga, jauh dari situ. Ya akhirnya kita mutusin nggak pulang gitu. Kita mutusin yang si 4 orang ini kita mutusin karena kan si Bani punya uang 100.000 gitu kan. Akhirnya mereka putusin untuk lanjut lagi ke Cikuray deh gitu. Nah, gimana kelanjutan Kang Bani dengan uang 100.000 ini di Cikuray? Nanti tonton video selanjutnya di part 2 ya teman-teman ya. Ini lebih seru lagi di part 2. Oke gitu teman-teman. Tonton video ini selanjutnya. Jangan kemana-mana, pantengin gua Deos, gua Gorigo Explorer. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.